إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Al-Irsyad Tulungagung yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menambah keilmuan kita, untuk menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempelajari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, mempelajari hukum-hukum syariat yang Allah taala perintahkan dan Allah taala susun, Allah Ta'ala bentuk untuk kita semuanya. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu wasallam wa barik alaihi. Tapi ikhwani fillah, kita melanjutkan kajian tentang Al-Quran pedoman hidup. Kita mengkaji dan mentadaburi surat sampai di surat Al-Baqarah ayat yang ke 172 dan 173 insyaallah. Yang dimana di ayat 172 dan 173 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari apa yang aku telah rizkikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian benar-benar hanya kepadanya beribadah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah
famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innama harrama 'alaikum. Sesungguhnya telah diharamkan kepada kalian, untuk kalian al-maitata, diharamkan untuk kalian bangkai-bangkai. Ya, maitah, hewan yang sudah mati, diharamkan untuk dimakan. Waddama, dan darah. Walahmal khinzir, dan daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja yang disembelih tapi bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Disembelih tapi niatnya bukan karena Allah, maka itu juga diharamkan untuk dimakan. Famanitturra ghaira bagin, barang siapa yang terdesak, ya, atau darurat kelaparan, darurat mau mati kalau enggak makan. Dengan syarat darurat pertama, yang kedua ghaira bagin, bukan nafsu kelaparan, gitu ya. Bukan dengan nafsu kelaparan, bukan mencari-cari, tapi yang ketika diketemukan kemudian dia darurat, kemudian ya itu namanya bagian. Wala adin, tidak melampaui batas, artinya enggak sampai kenyang. Fala itsma alaihi, maka tidak berdosa baginya untuk memakan hewan-hewan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, nanti insyaallah kita jelaskan. Innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengampuni dan maha menyayang. Tapi ikhwani fillah, sebelum kita masuk ke ayat 172 ini, Allah Ta'ala mengatakan di ayat sebelumnya yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, Allah Ta'ala mengatakan ayat 168, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi yang halal beserta yang thayyib. Ini Allah Ta'ala memanggil seluruh manusia, yang muslim atau yang kafir, semuanya dipanggil. Kemudian Allah Ta'ala katakan, makanlah semua yang ada di bumi ini, boleh dimakan, yang penting syaratnya halal sama thayyib. Dah. Itu yang Allah Ta'ala perintahkan kepada manusia semuanya. Dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Makan yang baik dan jangan mengikuti langkah syaitan. Nah, yang menarik di ayat yang kita bahas saat ini 172, Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala memanggil bukan untuk seluruh manusia, tapi hanya hambanya yang beriman, hambanya yang sudah naik level. Tidak hanya dia menjadi manusia umum, tapi manusia yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala panggil mereka orang beriman dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Ada yang hilang ya. Kalau yang tadi ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, halal dan thayyib. Kalau di sini, wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik. Hilang kalimat halalnya. Artinya bukan halalnya hilang, tapi semestinya orang beriman tidak makan kecuali makanan yang halal. Gitu. Itu juga semestinya kalau di Indonesia ini negeri muslim semuanya, yang dikasih label itu bukan label halal, tapi makanan yang haram baru dilabeli dengan label haram. Karena mayoritas muslim, dan muslim makannya mesti halal, jadi banyak halalnya daripada yang haram semestinya.
Jadi yang istisnaiyat, yang pengecualian, yang minoritas dialah yang dicap. Ya, yang minoritas dia yang dicap. Seperti tradisi Yahudi di Yaman. Oleh pemerintah muslim, orang Yahudi dikasih lambang jambangnya suruh dipanjangkan. Supaya apa? Supaya tanda minoritas Yahudi. Nah, ini juga salah satunya. Allah Ta'ala katakan, wahai orang beriman, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik. Ya, halalnya otomatis sudah jelas karena orang beriman tahu yang halal. Dan makanlah yang baik. Yang baik-baik itu halal, tapi nyarinya yang makanan yang baik. Yang baik untuk tubuh, seperti gula umpama. Gula itu halal, thayyib juga bagi tubuh. Tapi kalau orang diabetes ya nggak boleh banyak-banyak. Meskipun dia halal, tapi kita harus mengetahui sikon keadaan tubuh kita. Ada lagi makanan yang halal mungkin untuk tubuh kita nggak boleh. Ya, alergi atau yang lain. Nah, itu kita hindari meskipun dia halal. Gitu ya. Maka Allah Ta'ala katakan ini spesifik bagi orang-orang yang beriman. Ya, jagalah diri. Ya, Allah Ta'ala mengajari kita untuk menjaga diri kita dengan makanan yang thayyib. Ma razaqnakum, dari apa-apa yang telah Allah Ta'ala rizkikan kepada kalian, yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Ya, berupa rizki. Kemudian ma razaqnakum washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi Allah Taala memerintahkan kepada seluruh manusia untuk makan yang halal dan thayyib, ya, dan jangan mengikuti langkah syaitan. Karena manusia itu akan terjaga hidupnya, darahnya, jiwanya apabila dia mampu untuk menjaga dirinya dengan makanan yang halal dan thayyib. Karena banyak orang yang melampaui batas karena ulah makannya. Sehingga kalau dia menjaga makannya dengan halal dan thayyib, maka juga akan meminimalis, ya, mengurangi langkah syaitan untuk menggoda manusia. Tapi kalau nggak makan halal dan thayyib, maka membuka pintu ruang syaitan untuk mengganggu manusia. Cuman kalau di sini di ayat Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman, Allah Ta'ala katakan makanlah dari yang baik dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya makan yang rizki dari makan yang baik dari rizki Allah, kemudian harus ditutup dengan bersyukur kepada Allah. Karena rizki dari Allah itu tidak hanya makanan yang baik, tapi ketika kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga rizki dari Allah. Makanya orang yang paling kaya, orang yang paling punya punya kecukupan, yaitu orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang kaya kalau nggak bersyukur ya dia nggak mendapatkan kecukupan. Jadi makan yang baik dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian betul-betul hanya kepadanya beribadah. Ini korelasi lagi. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang beriman, makanlah yang baik dari rizki Allah dan bersyukurlah apabila kalian betul-betul hanya kepadanya beribadah. Apa hubungannya makan yang baik, bersyukur kepada Allah dan beribadah? Artinya salah satunya adalah makan yang baik dan bersyukur kepada Allah itu termasuk ibadah. Dan syarat ibadah adalah makan yang baik dan bersyukur kepada Allah. Jadi orang itu kalau nggak makan yang baik berarti dia nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satu bentuk
Beribadah kepada Allah itu adalah makan dengan makanan yang baik. Makan itu beribadah kalau kita mencari makanan yang baik, yang baik untuk tubuh kita, kemudian kita bisa menggunakan kebaikan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian kalimat makanlah dan bersyukur kepada Allah itu sebetulnya sama-sama makanan untuk tubuh kita. Karena kita ketahui bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita itu jasad dan ruh. Sehingga jasad kita perlu diberikan asupan makanan yang baik, dan ruh kita juga butuh asupan makanan yang baik. Asupan makanan ruh kita apa? Ya bersyukur kepada Allah. Jadi kalau orang makan baik, makanan yang baik itu yang gemuk, yang sehat jasadnya. Ruhnya sehatnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang badannya kuat, tapi ruhnya lemah, kering, sakit. Karena apa? Bisa jadi setiap makan tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi Allah Ta'ala sangat mengetahui keadaan kita, bahwasanya kita ini butuh asupan secara jasad dan ruh kita semua. Ya, setelah makan maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai kesyukuran juga sebenarnya banyak tadabbur yang bisa kita ambil. Bahwasanya semua ini emang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Makanya kita bisa bersyukur, kita bisa minum, mencari air yang bersih. Ini kan thayyib bagi kita. Kemudian kita minum. Ini datangnya dari Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila kita mendapatkan sesuatu yang baik dari seseorang, maka kita bersyukur kepada orang itu, dan kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah. Karena seseorang itu tidak mungkin bisa memberikan kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maka sebagaimana yang direwatkan oleh dari Nabi SAW, dan hadis ini hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berkata, Inni wal jinnu wal insu fi naba'in azim. Sesungguhnya diriku dan jin dan manusia itu dalam berita yang besar. Apa itu? Akhluqu wa yu'bad ghairi. Aku yang menciptakan mereka semuanya, tapi mereka mengibadahi kepada selainku. Wa arzuk wa yushkar ghairi. Dan aku yang memberikan rizki kepada mereka, tapi mereka bersyukur berterima kasih kepada selainku. Ini perkara yang agung, yang harus kita perhatikan. Ya. Orang sebagaimana dalam surat An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim. Orang-orang itu akan selalu bertanya-tanya kepada sesuatu yang besar. Jadi perkara yang perlu kita perhatikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya rasa kecemburuan apabila hambanya sudah tahu dia diciptakan oleh Allah tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Dia sudah tahu bahwasanya memberikan rezeki Allah tapi dia tidak pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan makanan banyak dari Allah. Kita banyak mendapatkan hal-hal yang baik. Makanya salah satunya, Pak, kalau kita lihat dari ayat ini, kemudian ayat selanjutnya yaitu larangan atas makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Kita mengetahui setelah ada perintah kalimat makan yang baik, kemudian ada larangan untuk makan yang enggak baik. Artinya yang baik lebih banyak daripada yang enggak baik. Berarti Allah Ta'ala lebih banyak menyiapkan sesuatu makanan yang bisa kita makan lebih banyak. Dan ini semuanya rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Tidak hanya itu ya, sebuah kenikmatan itu. Ketika kita mengatakan, ini mungkin dulu pernah saya sampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, kita enggak bisa hitung. Itu semua nikmat kalau kita hitung, kita enggak bisa ngitung. Dan yang menarik lagi,
kalimat nikmat Allah tidak tertulis dengan kalimat jamak. Di situ kalimatnya, apabila kalian menghitung satu nikmat Allah, karena kalimatnya ni'matu, ya. Wa in ta'uddu ni'matallah. Nikmatan itu satu nikmat. Apabila kita menghitung satu nikmat saja yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, satu nikmat saja kita hitung, kita syukuri, kita nikmati, kita rasakan, itu nggak ada habisnya. Satu nikmat saja. Bisa minum kita rasakan, itu luar biasa. Nggak pernah habis rasa syukur kita untuk bisa menikmati satu tegukan air. Begitu juga kita bisa menghirup udara yang segar tanpa memilah mana yang oksigen, mana nitrogen, mana karbon dioksida. Kita hirup saja mendadak Allah Ta'ala pilihkan oksigen yang masuk kepada paru-paru kita. Itu nikmat luar biasa. Satu nikmat saja itu bisa kita syukuri dan tidak ada habis, ya, nikmat tersebut. Ya. Maka kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, atau Allah Ta'ala mengajari kita, setelah makanlah yang baik-baik dari apa yang direzekikan oleh Allah dan jangan lupa bersyukur. Ya, makan yang baik, jangan lupa bersyukur bahwasanya kebaikan itu datangnya dari Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan kepada kalian. Ini kata Syekh Wahbah Az-Zuhali. Beliau mengatakan dari Al-Baqarah ayat pertama atau dari surat Al-Fatihah sampai ayat yang ke-173 baru di sini Allah Ta'ala menurunkan hukum syariatnya, yaitu sebuah larangan. Yang sebelumnya Allah Ta'ala mengisahkan banyak kisah-kisah. Ya, ada perintah tauhid, tapi hukum syariat dimulai dari pelarangan makanan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau tadi kan sebelumnya itu kisah tentang Yahudi, tentang orang kafir, tentang bagaimana sifat Yahudi gitu ya. Terus perintah beribadah kepada Allah. Syariat Allah belum ada. Baru di sini syariat Allah Ta'ala turunkan, yaitu pelarangan untuk memakan yang haram. Ya. Saya bacakan kalimat dari di kitab Tafsir Al-Munir, dikatakan al-ayat as-sabiqah min awwali surah li bayani mauqifil muayyidin wal mu'aridin lil Qur'an. Ayat-ayat yang lampau, yang sudah berlalu dari awal surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang posisi kaum-kaum yang melampaui atau yang menentang terhadap Quran. Wa min huna, ya, wa min huna ayyu bidayatin nisf ats-tsani min surah minas surah ila awakhiril juz'it tsani fi bayanil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Dan dari sini atau mulai dari juz 2 sampai akhir juz 2 itu nanti menjelaskan tentang hukum-hukum syariat amal yang harus kita kerjakan, gitu ya. Syariat amal yang harus kita kerjakan. Ini bisa kita tadabburi bahwasanya Allah Ta'ala mensyariatkan kita dan mewaspadai kita yang pertama adalah menjaga makanan. Karena orang itu akan bisa istiqomah dalam berbuat kebaikan atau enggak istiqomah dalam berbuat kebaikan, mudah untuk melakukan kebaikan atau tidak, itu bisa jadi bergantung besar pada makanan yang kita makan. Jadi makanan itu sangat berpengaruh pada perilaku seseorang. Darah yang kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa sana di dalam tubuh itu ada satu gumpalan.
Yang mana gumpalan itu kalau baik, baik semuanya. Kalau buruk, buruk semuanya. Gumpalan itu adalah hati. Ya kan? Dan hati itu adalah bagian dari darah. Dan darah adalah saripati segala sesuatu yang telah kita makan. Jadi kalau yang kita makan baik, maka darahnya baik, maka hatinya baik. Kalau hatinya baik, maka seluruh jasadnya juga akan baik. Tapi kalau kita makan yang buruk, tidak halal, tidak thayyib, ya, maka darahnya akan tidak baik dan tidak thayyib, hatinya juga nggak baik, nggak thayyib, maka jasadnya yang dilakukan juga nggak baik, nggak thayyib. Ya. Kadang kita nggak merasa dan kita nggak sadar, kita makan, ya. Bisa jadi ketika kita naudzubillah khilaf dalam berbuat maksiat, itu bisa jadi ada makanan yang kita nggak sadari, makanan yang nggak baik kita makan. Makanya kita harus jaga itu. Perintahnya kulu min thayyibat. Makanlah. Makan ini insya Allah nggak diperintah kita makan. Tapi memilih yang baik itu perintah untuk kita pilih. Tidak hanya makan, tapi ada pilihan untuk kita perhatikan. Ya, kalau nggak sadar, ya, kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa. Tapi apa harus selalu nggak sengaja? Bisa jadi yang nggak sengaja itu juga berpengaruh pada tubuh kita. Ya, kita asal, umpama kita tur ke Thailand, kemudian kita nggak lihat, padahal di situ negeri kafir. Asal masuk ke restoran kita makan, habar hair kita. Asal makan, yang penting kelihatan dagingnya berasap, ya, kemudian udah makan. Ternyata yang dibakar daging babi. Itu tetap daging itu mengalir di darah kita dan itu tetap menjadi keburukan bagi kita. Meskipun itu nggak sadar, maka harus diperhatikan. Kulu min thayyibat, karena ini perintah. Ya, makan itu insya Allah orang makan. Tapi ketika kalimat kulu min thayyibah, berarti makanlah yang harus dipilah dari yang kebaik-baik itu. Ya. Tidak semua yang baik juga untuk bisa kita makan semuanya. Karena kita harus melihat tubuh kita. Makanya kalimatnya kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik. Min itu kalimatnya, min itu maknanya ada dua artinya. Ada sebagian atau dari jenis. Makanlah sebagian yang baik, atau makanlah sebagian yang baik, atau makanlah dari jenis yang baik. Ini juga menarik juga ini, ada tadabbur ayat. Ketika soal makannya, ya ini juga dikaji oleh Dr. Jamil Al-Quds. Beliau tinggal di Suriah, di Aleppo, tapi asli Palestina. Beliau seorang dokter tapi memulai keilmuan dokternya dari Al-Quran. Ketika Allah Ta'ala mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, ambillah ya yang baik, atau gunakanlah zinah yang terbaik dari yang kalian miliki untuk dibawa ke masjid. Itu kan perintah sholat ya. Kemudian makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Itu kan pertama kalimat perintah sholat. Kemudian yang kedua perintah makan, jangan berlebih. Kira-kira kan nggak mungkin Allah Ta'ala letakkan ada perintah sholat sama perintah makan tapi nggak ada hubungannya. Padahal kalimat wa di tengah, wa itu dan di tengah itu pasti ada korelasinya. Ya, Muhammad ke pasar dan Ahmad. Berarti Muhammad hubungannya adalah Muhammad sama Ahmad sama-sama ke pasar. Nggak mesti barengan, tapi mereka berdua tujuannya sama-sama pasar. Itu kalimat dan, berarti ada korelasi. Kira-kira apa korelasinya antara sholat dan makan? Kan gitu kan? Banyak tadaburnya yang bisa kita ambil. Artinya ya orang itu perlu makan untuk ibadah. Ibadah itu ya perlu makan untuk ibadah dan tidak berlebihan. Tapi salah satunya juga ternyata kalau dihitung dari bilangan, ketika sholat itu 5 waktu,
bisa jadi makan itu juga 5 waktu. Karena nggak ada konsep makan 3 hari sekali, itu nggak ada. Dalam syariat, dalam kisah-kisah Nabi, kisahnya Nabi Muhammad, itu nggak ada ceritanya syariat ngajari makan 3 kali. Sebetulnya nggak ada. Makan itu berapa kali? Makan itu ketika kita belum lapar kita makan, ketika kita kenyang, sebelum kenyang kita berhenti, kan gitu. Nabi itu ya makan kadang pagi, ya kadang siang, sore, malam gitu. Tapi yang dilihat adalah jumlah porsinya, gitu kan. Kalau kita anggap 3 itu kan jumlah porsi yang besar. Dan ada yang menarik lagi, Pak. Terus bagaimana kalau makan itu bisa 5 kali? Kan gitu kan. Artinya kalimat dan itu juga nggak harus sholat langsung makan, enggak. Tapi bisa jadi waktu sholat itu nggak jauh juga dari waktu makan. Supaya sholat kita kuat. Jadi nggak jauh dengan makan. Mungkin makan dulu yang ringan-ringan, ya, yang menguatkan tubuh kita, punggung kita untuk bisa kita sholat. Salah satunya ya, sahur. Sahur itu kan sebelum subuh, menguatkan. Buka puasa juga sebelum sholat maghrib. Kemudian cara makan. Di dalam hadis Nabi mengatakan, ma mala'a batni Adam, ya, wi'aan min syarr, ya. Tidaklah anak cucu Adam itu memenuhi perutnya dari keburukan. Nah, itu juga ditadaburi dan dipelajari oleh kedokteran yang meneliti tentang Al-Quran, bahwasanya penyakit itu sumber utamanya adalah dari lambung, dan lambung adalah dari makan. Jadi banyak penyakit sumber utamanya adalah apa yang kita makan. Karena sumber penyakit itu dari lambung. Lambung isinya makanan. Pertama ya, pokoknya kita makan ma mala'at ibni Adam batnahu, ya, tidaklah diisi perutnya anak cucu Adam untuk makan. Kemudian dikatakan oleh Nabi, makannya bagaimana? Makannya itu akalatun yukimna solbahu. Makan yang diajari Nabi adalah suapan akalat, ya. Dalam hadis itu kalimatnya akalat yukimna solbah. Jadi suapan-suapan yang, kalimat akal itu kan makan, ya, aklun makan, akalak itu menyuapi gitu. Akalat itu suapan-suapan, ya, makanan yang disuapi, yukim nasolbahu, yang bisa menguatkan punggungnya untuk berdiri, untuk ibadah. Sebetulnya makan itu adalah suapan-suapan, fungsinya untuk meninggikan punggung. Kalau makan tambah melemaskan, berarti itu bukan makan yang dianjurkan Nabi. Kewarken, gak bisa bangun. Nah, itu berarti gak dianjurkan sebetulnya. Iya, tapi makan itu yang menguatkan punggung. Menarik lagi, Pak. Nabi menggunakan kalimat akalat itu ada alasannya. Secara bahasa bisa diuji. Kalimat akalat itu ternyata, akalat itu jamak dari suapan, dan jamaknya akalat itu jamak itu lebih dari 2, antara 3 suapan sampai 9 suapan, itu namanya akalat. Ada salah satu syair, saya pernah baca syairnya tapi saya lupa konteksnya. Tapi ada sebuah kaum, suku di Arab itu, dia membanggakan sukunya karena sukunya itu dianggap mulia karena biasa memberikan makanan orang-orang miskin. Dia mengatakan kita ini membagikan makanan dengan sohanat. Sohanat itu piring-piring. Kata Al-Mutanabbih, imam dalam ilmu syair, ilmu bahasa, beliau mengatakan kalau kalimat sohanat yang kau gunakan berarti tidak menunjukkan kemuliaan. Karena sohanat itu hanya piring antara 3 sampai 9. 3 sampai 9 piring nggak banyak. Ya, kalau nampan buat 5 orang atau 3 orang, 3 kali 9 hanya 27 orang, tidak menunjukkan kemuliaan. Tapi yang menunjukkan kemuliaan adalah kalau jamaknya tidak menggunakan sohanat tapi suhun. Suhun itu artinya piring tidak terbatas jumlahnya. Nah, ini kan berarti menguatkan bahwasanya kalimat akalat, makan itu tidak lebih dari 3 sampai 9 suapan gitu. Ini idealnya ya, idealnya. Karena
bisa jadi kita satu piring, kalau piring besar, makanannya banyak plus lauk-lauknya, nasi padang itu kan otomatis banyak. Bisa jadi lebih daripada 9 suapan. Ya. Ini yang pertama. Jadi idealnya gitu ya, idealnya. Kemudian anak ini kalau makan 9 suapan itu masih lapar, kurang. 9 suapan. Kalau udah kenyang alhamdulillah selesai. Ternyata 9 suapan masih lapar. Nah, Nabi berikan solusinya, yaitu jadikanlah di lambungmu, di perut kita itu sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga an-nafas, angin. Ya, kalau masih lapar minum, tapi minumnya jangan banyak-banyak. Yang bisa mengukur adalah diri kita yang kita punya lambung ini. Kita ukur, kira-kira ini sudah terlalu kenyang atau enggak. Kita sudah cukup enggak. Jadi makan secukupnya, ya 9 kemudian air. Itu kalau kita gunakan, itu kalau kita jalankan, Masya Allah. Itu menguatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Ini juga baru-baru saja saya membaca itu dan Masya Allah. Ternyata syariat itu sampai sedetail itu mengajari kita, membuat kita itu kuat dalam hidup itu. Banyak kita ini lemes hidup, ya gampang sakit. Itu karena memang pola hidup kita. Allah Ta'ala uji karena ulah kita sendiri dengan penyakit itu. Mungkin makannya kebanyakan, mungkin pilihan makannya yang tidak baik. Ada orang punya rizki, diajari, kamu kalau punya rizki, makan yang baik. Tapi dia hemat Pak, gak mau makan daging gak. Nyarinya makanan yang murah-murah. Subhanallah sakit. Sakit, uang yang disimpan habis buat beli obat, ya kan? Repot. Maka itulah Allah Ta'ala ajarkan bahwasanya syariat itu ya sempurna, lengkap. Maka kita perlu bersyukur dengan apa yang telah Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Nah ini jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bagi kalian yang pertama adalah al-maitah, ya, yaitu bangkai. Ya, bangkai hewan yang tidak disembelih. Ya, matinya itu tahu-tahu mati, ya. Atau karena penyakit, atau karena jatuh, tenggelam, nah, itu namanya bangkai. Maka haram hukumnya untuk dimakan. Gitu ya. Secara umum haram dimakan. Nanti ada pengecualian. Yang pengecualian adalah 2. Ya, al-jarad wasamak. Ya. Yang dihalalkan adalah bangkai yang dihalalkan yaitu belalang dan ikan. Kalau ada ikan nggak perlu disembelih. Ya, bangkainya pun halal untuk dimakan. Baik. Di sini katakan al-muharram al-hakiki, yang penyebab haramnya sebuah hewan aslinya adalah karena innama huwa tanawalal maita lihtibas adam fiha wa tuqa at-tadarrur biha. Yang ini sebabnya ya, kalau kita lihat secara medis, kenapa sih kok bangkai itu nggak boleh dimakan? Kalau secara syariatnya kita udah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita alasannya apa? Secara medisnya apa? Ternyata karena bangkai itu darahnya nggak keluar. Kalau darah nggak keluar, maka darah akan tercampur dengan organ tubuh yang ada di dalam. Ya, karena darah nggak ngalir, darahnya beku, darahnya ngendap, sehingga penyakitnya itu bisa menyebar dan membahayakan organ tubuh, daging-daging yang lain. Sehingga ketika kita makan, meskipun darah bangkainya sudah kita buang, tapi dagingnya sudah terkontaminasi dengan darah yang buruk tadi, sehingga dagingnya dan semuanya pun ikut jelek. Itu kalau kita pelajari Pak, bahkan nyembelih saja, kalau ada namanya lembaga juleha itu, juru sembelih halal itu cara nyembelih pun ada caranya, biar dagingnya berkualitas. Entah ketika mengeluarkan nafas sehingga darah yang keluar itu betul-betul totalitas keluar semuanya. Kalau darahnya cepat keluar, dagingnya nggak cepat
minim kena kontaminasi dengan darah, maka dagingnya berkualitasnya baik. Itu ada caranya. Baik. Itu ya. Maka ini salah satu sebabnya pertama. Kemudian watana waludam al-masfuh li'annahu dhar wa ta'bahun nufus at-thayyibah. Dan juga Allah Ta'ala itu larang kita untuk makan darah. Karena tadi sebabnya darah itu juga penyakit. Itu ya. Darah yang mengeluar, yang dikantongi, ketika disembelih darahnya keluar, terus kita tadai untuk dibuat masakan, itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ya. Yang pertama yaitu bangkai. Yang kedua adalah darah, diharamkan. Yang ketiga yaitu aklu lahmil khinzir. Yang diharamkan oleh Allah adalah makan daging babi. Ya. Ustaz, berarti dagingnya tok yang diharamkan. Kulit babi, tulang babi, darah babi berarti tidak. Kalimat lahmul khinzir itu menunjukkan perwakilan dari organ tubuh yang lain. Karena yang biasa dimakan dari hewan itu dagingnya. Sehingga Allah Ta'ala katakan daging itu sebagai perwakilan makanan yang biasa kalian makan. Kalau dagingnya nggak boleh, yang lain juga lebih nggak boleh. Kayak gitu. Kayak orang bilang, saya melihat batang hidungnya. Apa kita ngelihat hidungnya toh? Kan nggak. Ya. Jadi bagian itu menunjukkan keumumannya. Allah Ta'ala juga larang daging babi. Karena itu bahaya. Ya. Secara medis banyak kita lihat di YouTube banyak. Ya, ada cacing pitanya dan lainnya. Ya, jelas ketika Allah Ta'ala larang sesuatu berarti ada mudarat bagi manusia saat itu untuk dimakan. Yang keempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah hewan yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalimat wa ma uhilla bihi ya li ghairillah. Dan apa-apa yang diuhilla, uhilla itu disembelih. Jadi ihlal atau uhilla itu secara bahasa artinya as-saut. Jadi raf'u saut, jadi mengangkat suara. Ini orang-orang jahiliyah dulu kalau nyembelih hewannya itu disembelih sama melantangkan suaranya dengan nama Tuhan berhala mereka, nah, gitu ya. Bismillah apa? Dengan nama Allat, nama Uzza, nah, gitu. Sambil dikencangkan suaranya. Mengorbankan hewan yang dia miliki untuk sesembahan kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu namanya uhillah. Maka kita disyariatkan oleh syariat, yaitu menyembelih ya atas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Kalau kita menyembelih hewan yang halal, tapi tidak atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka haram. Ya, karena tidak diniatkan untuk Allah tapi dikorbankan untuk selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, karena hewan itu ya, apa yang kita makan dari hewan yang bernafas itu kan sebetulnya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita potong hidupnya, ya kita izin, kita berikan kepada pemiliknya. Kita korbankan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala meskipun makannya untuk kita. Tapi amalannya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kirimkan ya kebaikan itu untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Itu yang ketiga ya. Jadi menyembelih tidak dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka itu haram hukumnya. Kemudian famaniturro, barang siapa yang iturro itu darurat nggak ada makanan di hutan. Ya, atau dalam keadaan safar. Kalau di Indonesia insya Allah banyak. Ya, di rest area itu makanan masya Allah banyak meskipun larangnya gak karuan. Tapi halal insya Allah di Indonesia. Tapi yang repot itu kalau di padang pasir, perjalanan di hutan Amazon, hutan mana gitu ya. Terus kehilangan jejak. Ini adzan ya. Ya, kita dengarkan adzan. Barakallahu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Ta'ala berfirman, famanitturra ghaira baghin, barang siapa yang dalam keadaan darurat. Ya, darurat artinya enggak ada makanan, mencoba untuk mencari makanan yang halal enggak ada.
Sehingga ada makanan yang diharamkan, bangkai, ada kambing tapi bangkai kambingnya belum disembelih udah mati jadi bangkai, gitu ya. Atau ada daging babi dan daging hewan buas yang bertaring, itu yang diharamkan oleh Allah. Adanya itu, yang penting syaratnya dalam keadaan darurat, ghairu baghin, tidak dengan ghairu baghin itu enggak terlalu nyari, emang nyari wah ini ular enggak enaknya daging babi gitu. Terus kita nyari daging babi aja. Nah, itu baghin. Atau ghairu baghin itu makannya nafsu, ya, bukan sekedar untuk menyambung hidup karena darurat, kelaparan, ya nggak ada makanan yang lain, sehingga dia baghin itu tibgo, ya, jadi ingin. Wala adin, dan tidak melampaui batas. Jadi makan itu emang bukan untuk sampai kenyang. Karena nggak ada ceritanya makan daging babi dibolehkan sampai kenyang, nggak ada. Atau bangkai makan sampai kenyang, nggak ada. Yaitu sekedar makan secukupnya, nggak sampai kenyang. Ya, yang penting dia bisa bertahan hidup, ya, gitu. Maka kalau itu seperti itu, fala itsma alaihi, maka dia tidak ada dosa baginya, dibolehkan oleh Allah. Itu namanya di dalam kaidah fikih namanya ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi sesuatu kalau yang darurat itu dibolehkan meskipun diharamkan. Tetapi kaidahnya lagi dalam kaidah yang lain, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya, jadi darurat itu dibolehkan tapi dengan kadar, ya, sekedarnya, secukupnya, yang dibutuhkannya, tidak lebih daripada lampauan batas. Kalau yang halal boleh kita makan lebih, nggak apa-apa. Ya, yang penting tidak terlalu, yang penting lebih nggak apa-apa. Tapi kalau yang diharamkan nggak boleh. Ini ya. Innallaha ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengampuni dan maha penyayang. Meskipun yang haram dimakan karena dia butuh, maka Allah Ta'ala bolehkan, Allah Ta'ala ampuni dia. Allah Ta'ala enggak memberikan dia dosa karena memang dia butuh. Meskipun dia harus makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala bentuk rahimnya Allah. Enggak Allah Ta'ala biarkan orang dalam keadaan lapar meratapi kelaparannya sampai dia mati karena sakit. Ya, kelaparan sampai mati itu sakit. Sehingga Allah Ta'ala kuatkan dia untuk bisa memakan sesuatu yang meskipun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kita itu diperintahkan untuk menjaga sesuatu yang darurat bagi diri kita. Ada namanya daruratul khams, ya. 5 darurat yang harus kita jaga. Ya, menjaga agama, hifdzuddin, menjaga jiwa enggak sampai mati, itu harus kita jaga. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul ard, menjaga kehormatan. Itu harus dijaga itu. Kemudian yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Itu juga sesuatu yang harus kita jaga, yang harus kita harus kita jaga. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwani fillah, kalau kita mengkaji sedikit ya, tambahan. Apa saja hewan-hewan yang dibolehkan untuk dimakan. Hewan itu dibagi ada 3. Ada hewan ma'i, ada barri, ada barma'i. Ma'i itu hewan laut, hewan air, hidup di air. Ada hewan hidup di darat, ada hewan amfibi, ya, barma'i, yaitu barri dan ma'i, air dan laut. Yang pertama yaitu hewan laut atau hewan yang tinggal di air, ya, nggak harus laut, hewan yang tinggal di air. Yaitu hewan yang hanya tinggalnya di air.
Madhab jumhur, ya ini disebutkan banyak madhab, ya pendapat madhab masing-masing, tapi kita ambil di jumhur saja. Madhab jumhur ulama, kecuali madhab Abu Hanifah, dikatakan hayawanul ma, hewan air seperti ikan, kepiting, kuda laut dan yang lainnya, semua yang tinggal 100% di air maka halal untuk dimakan, ya, dan dibolehkan tidak perlu disembelih, ya, karena tadi masuk dalil bahwasanya semua bangkai diharamkan kecuali ikan. Nabi juga mengatakan al-bahru tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu. Laut, yang di laut itu airnya tahur, bisa buat bersuci, dan semua bangkainya itu halal untuk dimakan. Ya, hadisnya gitu. Baik. Bagaimanapun matinya, meskipun nggak disembelih, ya, ada hewan, ada ikan dipatahkan mati, ketimpuk kena batu hewan atau diburu atau yang lainnya apapun, maka dia boleh dimakan bangkai. Tetapi ada yang perlu diperhatikan, ikan yang mengapung. Kalau madzhab Abu Hanifah, ikan kalau dijaring itu halal. Tapi kalau ikan matinya ngambang, itu nggak boleh dimakan. Namanya as-samak at-tofi, ikan yang ngapung. Kenapa? Karena ngapung itu bisa jadi karena dia terkena penyakit ikannya, jadi ada bahayanya. Maka kalau dia ternyata kena penyakit dan lebih membahayakan untuk dimakan oleh manusia, maka kita nggak boleh dimakan. Kalau madzhab Abu Hanifah itu malah nggak boleh, haram. Tapi kalau madzhab jumhur, kita dikasih kelapangan untuk melihat apakah ngapungnya karena penyakit, karena disebar virus atau apa, sehingga kita haram, nggak boleh dimakan. Tapi kalau ngapungnya ya karena ikan itu ya mati atau apa ya, mati biasa, bukan karena racun, bukan karena virus, bukan karena apa, nah itu boleh dimakan meskipun ngapung. Itu ya. Nah, itu ikan, itu jelas. Kalau ikan air dua. Ya. Kalau jumhur boleh. Samak, saroton itu juga kepiting, rajungan. Kalau madzhab jumhur boleh dimakan. Kalau jumhur, tapi ada pendapat yang nggak boleh kan juga ada. Ya, baik. Kemudian hewan darat. Hewan darat adalah hewan yang tidak hidup kecuali di darat. Ya, kalau masuk air mati. Itu dibagi tiga macam. Pertama adalah hewan yang tidak ada darah, yang hewan itu darahnya nggak ngalir. Hewan darat. Kemudian hewan darat itu darahnya nggak ngalir, kayak serangga, ya, seperti nyamuk, lalat, semut, ya, dan yang lainnya itu tidak halal untuk dimakan. Ya, kalau katut makan roti ada semutnya, nah itu nggak apa-apa, itu nggak sengaja, gitu ya. Tapi kalau sak piring semut tok, itu haram, nggak boleh. Iya. Wallahu a'lam laron ya. Nggak tahu ngelupan. Ya. Banyak. Apa? Nggak tahu ya. Ini kita ambil yang umum ya, gitu ya. Terus hewan yang malaisalahu. Kalau tadi itu hewan yang nggak ada darahnya asli, ya, maka dia diharamkan. Dalilnya karena yang nggak ada darahnya itu biasanya menjijikkan. Di sini dikatakan seperti itu. Maka dalilnya adalah wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, diharamkan yang nggak baik. Taib. Kemudian hewan yang tidak mengalir darahnya,
seperti hayah, ular. Ya, samabros itu tokek. Kemudian serangga-serangga, hama, tikus, kutu, ya, dan yang lainnya itu juga diharamkan untuk dimakan. Kecuali ad-dhab, ya. Dhab menurut Abu Hanifah diharamkan, tapi jumhur dibolehkan. Dhab itu biawak padang pasir. Karena ikut dalil Nabi bahwasanya Nabi menghalalkan dhab tapi Nabi enggak makan dhab. Kemudian yang ketiga yaitu hewan yang darahnya mengalir. Itu bisa dua, bisa hewan yang dijinakkan, ya, mustaknas, atau hewan buruan. Hewan yang dijinakkan dari hewan mengalir yang jinak, seperti hewan ternak, maka dia boleh dimakan. Nah, itu yang dibolehkan. Fayahillu minhul an'am, seperti hewan ternak, unta, sapi, kambing, secara ijma' boleh. Ayam itu kan ternak, puyuh dan yang lainnya itu boleh. Kecuali bigol sama hamir, keledai itu diharamkan. Yang dibolehkan adalah kuda. Kalau kuda dibolehkan. Lahmul khail, ya. Kalau kuda dibolehkan. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah enggak boleh. Karena kuda biasanya digunakan untuk tunggangan atau buat jihad. Tapi jumhur boleh. Dan wa yuhram al-musta'nas minas siba. Ya. Ada yang diharamkan dari hewan-hewan yang biasanya diternak, seperti anjing, itu jelas ya. Kucing itu juga nggak boleh. Kalau kucing itu sebetulnya masuknya ke hewan yang punya cakar, maka dia diharamkan. Kemudian hewan al-mutawahhish yaitu hewan yang berburu. Maka jumhur selain mazhab Malik, kullu dzinabin minasiba, setiap hewan yang punya taring, wa kullu dzi makhlab minat thair, setiap burung yang punya cakar, maka haram hukumnya, enggak boleh. Hewan yang bertaring, jadi kalau ngelihat hewan ada taringnya berarti enggak boleh. Atau burung ada cakarnya, maka enggak boleh. Li'annaha ta'kul al-jaif ay al-maita. Biasanya hewan yang bertaring atau burung yang punya cakar itu pemakan bangkai. Ya, pemakan bangkai, pemakan herbivora, ya. Makan daging. Dalilnya kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu. Baik. Ijang boleh. Cukup sekian ya. InsyaAllah kita lanjutkan karena masih panjang. Nanti insyaAllah pertemuan selanjutnya kita bahas sedikit tentang hewan yang amfibi. Hewan yang, karena ini ada pembagiannya lagi. Karena yang lebih sulit itu hewan yang hidup di dua alam. Tapi kata itu juga dua alam. Itu juga ada mazhab yang membolehkan. Malikiyah itu boleh, aklud difda boleh. Tapi jumhur mazhab Hambali enggak boleh. Nanti insyaallah pertemuan selanjutnya. Barakallahu fiik, minta maaf kurang lebihnya, semoga ini bermanfaat. Semoga dengan kita mengkaji ini kita menambah keimanan kita, menguatkan kualitas amal kita sehingga kita bisa lebih baik lagi untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, karena itu berdampak pada amalan kita. Taib, astaghfirukum, minta maaf kurang lebihnya, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.